Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Semoga yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan keselamatan, memberikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah juga selalu melindungi kita. Allah juga selalu memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini ada beberapa yang akan kita pelajari ya. Yang pertama kita mulai dari lagu SBDP, itu kita akan belajar tentang lagu Jika Ibuku Tua Nanti gitu ya. Kemudian kita akan belajar operasi hitung. Operasi hitung di sini ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, penjumlahan. Kemudian kewajiban dan hak di sekolah ya. Nah, terakhir kita akan belajar PLBJ, yaitu silat Betawi ya, atau main pukul. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, kita belajar lagunya dulu ya. Mari kita dengarkan lagunya bersama-sama, kemudian nanti kita simak apa isi dari lagu tersebut ya. Oke, baik, itu lagunya sudah kita dengar bersama-sama ya. Sekarang kita simak artinya apa, Pak? Ya. Nah, di dalam lagu ini menceritakan bahwa tentang kewajiban seorang anak ya kepada orang tua, bahwa anak itu akan selalu patuh, bahwa anak itu akan selalu menjaga orang tua ya, sampai nanti orang tua kita itu lanjut usia, sampai orang ibu kita berambut putih ya, sampai ayah kita menggunakan tongkat gitu ya. Kalau ayah kita nanti menggunakan tongkat, maka kalian tuntun ayah kita gitu ya.
Nah, jangan sampai ayah itu berusaha berjalan sendiri ya. Nah, kalau ibu kalian harus kalian sayangi sampai tua ya. Nah, karena kalian nanti akan terbalik ya. Suatu saat nanti kalian akan menjadi orang tua yang akan disayangi oleh anak-anak kalian gitu ya. Sama halnya seperti bapak gitu ya. Sekarang bapak harus menyayangi orang tua bapak ya, menyayangi ibu bapak gitu ya. Kemudian harus menjaga selalu ya, karena nanti bapak akan menjadi orang tua yang ingin disayangi oleh anak-anaknya ya. Kalau sekarang kalian ya tidak menyayangi orang tua ya, bisa jadi nanti Allah balikkan kepada kalian, anak-anak kalian tidak akan menyayangi kalian ya. Jangan mengeluh kalau suatu saat nanti anak-anak kalian suka marah ke kalian, suka ngelawan ya. Kalau sekarang kalian suka melawan ke orang tua ya, karena hukum Allah itu memang ada ya. Nah, jadi kita sekarang harus menyayangi orang tua, menjaga orang tua, menuntun ayah gitu ya. Kalau ayah sudah menggunakan tongkat kayu ya. Kemudian lagu ini diciptakan oleh Ate Mahmud ya, seorang pencipta lagu. Kemudian tempo yang digunakan itu merupakan tempo yang sangat mudah, sedang ya. Di buku paket kalian itu sudah ada di situ. Namanya tempo moderato ya. Tempo moderato itu temponya sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat gitu ya. Kemudian ketukan yang digunakan itu 3/4 ketukan gitu ya. Jika ibuku tua nanti gitu ya, 3/4 artinya senada gitu, maksudnya dia tidak tercepat, tidak ketukannya tidak banyak gitu ya, sedang. Nah, itu merupakan lagu atau isi dari lagu Jika Ibuku Tua Nanti ya. Oke, sekarang kita masuk di operasi hitung ya. Operasi hitung di sini Bapak juga sebutkan dengan barisan bilangan. Nah, jadi kalau nanti di soal yang ditanya barisan bilangan itu berarti operasi hitung gitu ya. Barisan bilangan ini nanti kalian akan pelajari di kelas 4 ya. Nah, jadi Bapak perkenalkan dari sekarang gitu ya. Nah, nama barisan bilangan. Kalau di kelas 3 yang dipakai itu operasi hitung ya. Operasi hitung yang akan kita pelajari itu yang pertama ada penjumlahan. Berarti kalau penjumlahan artinya ditambah. Nah, kalau kemarin di tema 1 itu kalau nggak salah begini ya. Berapa hasil ya penjumlahan bilangan cacah kalau itu ya. Berapa hasil dari 50 tambah 90 gitu ya. Nah, itu merupakan penjumlahan bilangan cacah ya. Kalau sekarang yang dibalik hasilnya dulu ya. Yang sekarang hasilnya dulu, baru yang ditanya itu penjumlahannya dari mana gitu, didapatnya gitu ya. Contohnya seperti ini. Berapa hasil penjumlahan ya, ini penjumlahan operasi hitung atau barisan bilangan dari 100. Nah, 100 itu berapa aja yang sama dengan 100 ya. Contohnya 50 ditambah 50 ya. 50 ditambah 50 itu 100 ya. Nah, seumpama lagi 70 ditambah 30. Nah, itu ya, itu kalau bentuk uraian ya. Nah, 50 tambah 50 itu 100. 70 tambah 30 itu 100. Jadi kalau di sini 40 berarti salah karena 70 tambah 40 itu 110 ya. Nah, ini 30. Nah, sekarang berikutnya berapa hasil penjumlahan ya? Penjumlahan operasi hitung atau barisan bilangan. Ini bilangan ya. Bilangan dari 70. Nah, kalau 70 berarti berapa aja, Pak? Kalau 70 berarti 40 ditambah 30 ya. 40 tambah 30 70. Kemudian 35 ya ditambah 35 ya 70. Berapa lagi?
50 ditambah 20 dan seterusnya ya. Oke. Sekarang seumpama contohnya itu dalam bentuk pilihan ganda, maka contoh soalnya itu seperti ini ya. Oke. Bapak hapus dulu ini ya, kalian diingat jawabannya ya. Oke, biar tulisannya gede. Nah, oke, berapa hasil penjumlahan operasi hitung atau barisan bilangan dari 100? A. 60 ditambah 40, B. 60 tambah 50, C. 40 tambah 70. 40 tambah 70 itu 110, jadi salah. 60 tambah 50 itu 110, jadi salah. 60 tambah 40 itu 100, berarti jawabannya yang A ya, jawabannya yang A gitu ya. Nah, ini jawabannya. Oke, itu merupakan contoh operasi hitung atau barisan bilangan dalam penjumlahan. Oke, sekarang kewajiban dan hak di sekolah. Oke, kita buka buku kita. Oke, Bapak sedikit menyinggung, buka halaman 64. Bapak akan menyinggung tentang kesehatan ya. Bapak hanya mengingat kembali ya, kemarin pertemuan sebelumnya Bapak sudah pernah jelaskan ya, bahwa cara menjaga kesehatan tubuh itu di situ kita harus berolahraga, kemudian makan makanan yang bergizi ya, kemudian yang berserat gitu ya, kemudian istirahat yang cukup. Olahraga itu gimana Pak? Olahraga itu 5 menit gitu buat pemanasan gitu ya, maksudnya itu senam gitu sendiri gak apa-apa gitu ya, atau lari-lari kecil gitu ya. Nah, lari-lari gitu 10 menit gitu. Nah, itu merupakan olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian makan makanan yang bergizi ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya, contohnya seperti buah-buahan, kemudian sayur, kemudian nasi, kemudian ikan, daging, susu gitu ya, minum susu gitu. Nah, kemudian istirahat yang cukup ya. Istirahat itu sangat mempengaruhi kesehatan ya. Karena kalau kalian kurang tidur ya, kalian bisa jadi nanti akan masuk angin 7 jam dalam sehari semalam. Oke, sekarang kita masuk di hak dan kewajiban ya. Buka halaman 71 ya. Kemarin hak kewajiban kalian di rumah ya, ada orang bapak kalian, ibu kalian dan anak ya. Sekarang di sekolah, kalau di sekolah itu yang dibahas itu ada guru dan siswa ya. Kewajiban, kita mulai dari kewajiban siswa itu apa Pak? Kewajiban siswa itu belajar gitu ya, mendengarkan guru, mematuhi aturan guru gitu ya. Di situ sudah ada ya. Menjaga lingkungan sekolah, menjaga kebersihan kelas gitu ya, menulis, mendengarkan pembahasan guru, itu merupakan kewajiban kalian di dalam sekolah. Kemudian kewajiban guru apa Pak di dalam sekolah? Mengajar kalian atau memberikan ilmu kepada kalian gitu ya. Kemudian menjaga kalian, maksudnya itu menjaga itu mendidik kalian. Mendidik itu artinya bagi siswa yang suka ngomong yang tidak sopan, kita tegur ya. Nah, artinya kita wajib juga menegur ya. Kemudian menasihati murid itu sama menegur ya. Kemudian memberikan kenyamanan kepada siswa, artinya dia mengayomi, maksudnya itu dia tidak memukul siswa gitu ya. Dia memberikan nasihat atau memberikan arahan itu sesuai dengan keadaan siswa. Maksudnya kalau siswa tidak bersalah jangan dihukum gitu ya. Tuh kewajiban guru. Kalau memang siswa bersalah boleh dihukum agar dia tidak melakukan kembali gitu ya, atau kapok gitu ya. Kemudian dia mengubah sikapnya atau kepribadiannya ya. Guru itu menghukum siswa itu karena agar dia terbiasa ya, di luar tidak seperti itu gitu ya. Nah,
Kemudian kalau haknya siswa itu apa Pak? Haknya siswa itu mendapatkan ilmu. Kalau kalian tidak mendapatkan ilmu, kalian boleh lapor ke sekolah. Haknya siswa itu juga disayangi. Kalau kalian tidak disayangi, artinya kalian dipukul, ya, maka kalian boleh lapor ke sekolah. Kemudian haknya lagi apa? Belajar dengan nyaman, ya, tidak ada gangguan, ya, kemudian tidak ada bunyi-bunyian tiap hari gitu ya, tidak ada musik gitu ya. Artinya musik itu digunakan kalau ada waktunya gitu ya. Seandainya sekolah selalu musikan tiap hari itu juga tidak boleh, ya, mengganggu hak kalian, ya. Kemudian hak siswa itu juga mendapatkan saran dari guru, yang mendapatkan nasihat, itu haknya siswa, ya. Kemudian haknya guru, ya, haknya guru itu apa Pak? Kalau di sini haknya guru itu harus mendapatkan penghormatan atau penghargaan dari maksudnya gini, siswa itu menghargai guru, ya. Dia tidak boleh ngelunjak sama guru, ya, artinya dia sudah dihargai gitu ya. Kemudian boleh menggunakan fasilitas sekolah itu guru, ya. Kemudian merasakan nyaman ketika ngajar gitu ya, sama dengan murid-murid pun juga sama, mempunyai hak yang sama, ya, nyaman ketika belajar, ya. Nah, itu untuk tema. Sekarang kita masuk di PLBJ. Nah, PLBJ ini silahkan kalian buka halaman 56 sampai 57, Bapak akan bahas, ya. Begini, ya, PLBJ itu di pelajaran terakhir di semester 1 itu kita akan belajar main pukul. Pak, main itu begini enggak tulisannya? Ya, berdasarkan bahasa Betawinya begini, ya. Nah, kalau bahasa Indonesia, ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu main gitu ya. Nah, ini berdasarkan bahasa Betawinya, ya, main pukul atau silat Betawi. Nah, silat Betawi ini sudah ada sejak pada zaman Belanda, ya, artinya pada zaman penjajahan mereka sudah menggunakan silat Betawi, ya. Nah, sampai sekarang pun ada. Kalau sekarang mereka gunakan untuk palang pintu gitu ya, adat Betawi. Nah, kalau zaman dahulu mereka gunakan untuk apa Pak? Mereka digunakan untuk melawan penjajah gitu ya. Nah, kalau mereka itu memang belajar silat, ya, kepada seorang guru. Nah, mereka untuk melawan para penjajah gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu dijajah, ya, oleh Belanda salah satunya. Nah, orang-orang Jakarta itu cara melawannya itu menggunakan silat, ya. Nah, kemudian ada beberapa tokoh yang sangat penting, ya, dalam silat ini. Yang pertama itu Haji Darib, ya. Haji Darib itu berasal dari Klender, ya, Jakarta Timur. Dia merupakan ulama juga, pintar silat juga gitu ya. Mereka Haji Darib ini salah satu orang yang memperjuangkan Indonesia dengan silat. Dia melawan penjajah dengan silat gitu ya. Kemudian karena saking menghargainya, ya, apresiasi, ya, terhadap Haji Darib, maka diambillah nama Haji Darib itu sebagai nama jalan agar bisa dikenang terus gitu ya. Kemudian ada Sabeni, ya. Sabeni itu juga sama, ya. Sabeni itu orang Tanah Abang gitu ya. Sabeni itu juga pahlawan, ya. Dia guru silat juga, ya, maksudnya itu dia pintar silat. Kemudian dia mengajarkan kepada orang-orang, dia membantu orang-orang yang lemah gitu ya. Ketika dia tidak bisa melawan, maka Sabeni ini membantunya, ya, untuk melawan orang-orang itu gitu ya. Kemudian di yang terakhir di situ ada Jampang. Jampang itu dari Depok. Jampang itu orang
orang yang gagah ya, tinggi gagah ya, dia juga bisa atau pintar silatnya, bagus silatnya, sehingga dia pun juga silatnya dia digunakan untuk tidak untuk menyakiti orang lain, tetapi dia gunakan untuk membantu orang lain gitu ya, membantu orang yang lemah gitu. Nah, selain yang ada di situ juga ada seperti Pitung, Haji Murtado, Entong Gendut gitu ya, itu tokoh-tokoh silat Betawi yang terkenal ya sampai sekarang. Oke, sekarang tugasnya di tema, silahkan kalian buka halaman 51. Kalian lingkari nomor 10. Nomor 8 ya. Kemudian 9, 10. Setelah itu di halaman 53 itu nomor 24. Kemudian di halaman 65 nomor 1, kemudian 23. Setelah itu coba kalian kerjakan di halaman 67, itu yang nomor 20, itu 1000 ya. Berarti kalau 1000 itu berapa tambah berapa sampai 1 2 3 4 5 sampai 5 kali gitu ya. Nah, oke, Bapak cukupkan itu saja untuk tugasnya dan materinya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Pak jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.